Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Ba'du, para teman-teman semuanya. Malam hari ini kita akan mencoba belajar bersama-sama di Pondok Pesantren Alhamdulillahirabbil alamin. Di PP Al Huda kita belajar kitab An-Nawatir. Di mana kitab An-Nawatir ini menjelaskan tentang beberapa kisah-kisah yang tidak banyak diceritakan oleh ulama. Jadi kisah-kisah yang sifatnya langka. Ini dikaji oleh masyayikh di Pondok Pesantren Al Huda, yaitu Romo Yai Haji Habib Ihsanuddin. Saya ingin kita bareng-bareng matlaah, belajar, mereview apa yang disampaikan oleh Romo Kiai ketika ngaji di pesantren. Di sini kita akan mencoba matlaah, mencari beberapa kesimpulan-kesimpulan dari penyampaian Romo Yai yang kita akan matlaah, yaitu tentang bab fi husnil istiqomah, atau bab tentang masalah istiqomah. Ya, ini kita belajar bagaimana hikayah yang menjelaskan tentang masalah istiqomah. Hikayah itu artinya cerita. Jadi di sini diceritakan dalam kitab halaman 15, Bismillahirrahmanirrahim. Hikayah al-istiqomah fi husnil istiqomah, menjelaskan tentang masalah kebaikannya kita atau seorang untuk beristiqomah. Diceritakan hukiya anna malikan syabban tawalla al-muluk falam yajid lahu ladzatun faqala li julasaihi hal nas misli fi hadal awalan faqala lahu innan nas mustaqimuna faqala lahum famadha yakumu yuqayyimuhu li qalu yuqayyimuhu laka al ulama fada'a bi ulama biladihi wa salahiha wa qala lahum ajlisu indi fama ra'aitum minni min ta'ah fa'murni biha wa ma ra'aitum minni min ma'siyah fazajiruni anha faf'alu dzalika fa istiqama lahu al malik arba'ata mi'ati sanah. Jadi pertama diterangkan di sini, diceritakan sebuah masa ada seorang raja yang dia masih muda, di mana ia oleh Allah Subhanahu wa taala diberikan sebuah anugerah untuk memimpin sebuah kerajaan. Tapi dalam proses kepemimpinannya tersebut, dia tidak belum merasakan bagaimana indahnya rasanya menjadi raja yang sesungguhnya. Falam yajid lahu ladzatan, belum merasakan keenakan dalam hatinya, sehingga dia di suatu waktu dia mengatakan kepada orang-orang, para menteri-menterinya, yang mungkin menteri-menterinya, dia menyampaikan, para menteri-menteri, orang-orang yang di sekelilingnya, dia menyampaikan, hal nas misli fi hadal awalan, dia bertanya, para orang-orang yang ada di sini, apakah menurut sampean, apakah ada orang yang semulia saya seperti ini di sebelum saya? Maka orang-orang yang ada di sekelilingnya menyampaikan, faqullahu innan nas mustaqimun. Jadi, penyampaiannya, apakah orang-orang marem atas kepemimpinan saya? Kemudian raja menyampaikan, faqullahu innan nas mustaqimun. Orang-orang semuanya istiqomah, Rojo. Istiqomah mendukung Anda sebagai raja. Dan mereka semuanya respect terhadap apa yang sampean instruksikan. Respect semuanya. Istiqomah mengikuti apa yang Anda instruksikan. Itu jawaban dari orang-orang yang ada di sekelilingnya. Kemudian rajanya bertanya, urung marem neh. Faqala lahum famada yuqayyimuhu li. Kenapa mereka kok mau istiqomah mendukung saya seperti itu? Itu pertanyaan dari raja. Kemudian dijawab oleh para orang-orang menteri-menterinya yang mungkin. Yuqayyimuhu laka al ulama fada'a bi ulama biladihi wasolahiha wa qallahum. Jadi dia para menterinya menyampaikan,
yang membuat istiqomah dan respeknya para rakyat mendukung Anda adalah yuqayyimuhu laka al ulama. Yang pertama, karena ulama yang ada di negara ini, di kerajaan sampeyan, semuanya respect terhadap Anda, sehingga orang-orang rakyat-rakyat ini semuanya juga respect terhadap Anda, wahai raja. Kemudian selain itu, fada'a bi ulama biladihi. Selain itu raja, yang nomor 2, kenapa kok Anda masih diberikan anugerah untuk mampu memimpin dan rakyat respect terhadap Anda? Karena fada'a bi ulama biladihi. Ulama-ulama yang ada di sekeliling kerajaan ini semuanya masih mau mendoakan atas kepemimpinan Anda yang adil dan keamanan dari negara ini. Ulamanya mau berdoa untuk bagaimana negara ini menjadi baldatun thayyibatun, bahasanya seperti itu. Kemudian wasolahiha, orang-orang yang ada di negara ini adalah orang-orang yang soleh. Itu jawaban dari menteri-menterinya yang ditanya oleh raja tersebut. Kemudian selanjutnya urung marem neh, kemudian beliau bertanya, faqala lahum ajlisu indi fama ra'aitum minni min ta'ah fa'amuruni bika wa ma ra'aitum minni min ma'siyah fazajiruhu in anha faf'alu dzalika fastaqim lahu al-malik arba'ata sana. Nah, selanjutnya disampaikan, raja menyampaikan, ajlisu indi. Oke, sampean duduklah di sekeliling saya. Ketika sampean, ini penyampaian raja, ketika sampean melihat saya dalam kepemimpinan saya ini to'ah, untuk melaksanakan ketaatan, maka dukunglah saya. Rajanya menyampaikan seperti itu. Kemudian fa'murni biha wa ma ra'aitum minni min maksiyah. Maka ingatkan saya ketika saya ketika saya memimpin sampean semuanya, saya ini berbuat maksiat yang sifatnya tidak membawa kemakmuran bagi masyarakat yang ada di kerajaan ini, maka ingatkan saya. Itu penyampaian raja. Sehingga akhirnya dijelaskan, sehingga kepemimpinan orang pemuda tersebut dalam memimpin kerajaannya itu berangsur-angsur dapat memimpin selama kurang lebih 400 tahun. Arba'atu sanah. Arba'atu mi'ati sanah. 400 tahun dia mampu memimpin kerajaan dengan baik dan dapat diterima oleh seluruh rakyat. Karena apa? Karena ulama tadi. Kemudian kalau penyampaiannya Pak Yai itu menyampaikan hal ini relevan dengan hadisnya Rasulullah yang berbunyi kullu baladin, setiap negara maksumuna an bala'i rabbi, akan dijaga dari balaknya Allah, balaknya Tuhan. In kanat fiha arba'atun, apabila di dalam negaranya tersebut ada empat aspek. Yang pertama imamun adilun. Yang pertama ada pemimpinnya yang adil. Kemudian yang nomor 2, ulama'un ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Ulama-ulamanya masih memberikan instruksi mau beramal ma'ruf nahi munkar. Kemudian ulama'un ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Kemudian nisaun masturatun, dan perempuan-perempuannya masih mau menutup aurat, jadi ora los-losan, masih mau menutup aurat. Terus kemudian selain itu masih ada alimun billah, ada orang yang alim, yang berilmu, yang karena Allah. Itu penyampaiannya Pak Yai. Nah, kemudian kita lanjutkan. Selanjutnya selama 400 tahun tadi sudah jaya sekali. Di suatu hari raja tersebut didatangi oleh seorang sum'ata iblis la'anahullahu ta'ala faqala al-malik lahu man anta. Kemudian ada datang seorang iblis yang membo-membo menjadi seorang manusia, kemudian dia berkata kepada mendatangi sang raja. Kemudian sang raja bertanya, man anta? Siapa kamu? Ana iblis, aku iblis. Walakin akhbirni man anta. Tapi berilah kabar, aku siapa kamu? Qala ana rajulun min bani Adam. Iblis bertanya, kamu siapa juga?
aku adalah seorang laki-laki dari putra Adam. Kemudian disampaikan, hei, ini penyampainya iblis, fada annas ila ibadatika. Hei, ini penyampainya iblis mulai provokatif terhadap sang raja tersebut. Hei, sampeyan rojo, ajakan para manusia untuk beribadah kepada kamu, bukan beribadah kepada Allah. Ini semulai menyimpang. Fadakhala finnas, kemudian disampaikan fadakhala finnas fi nafsihi syai'un min dalika fasu'ada al-mimbar sumaqala. Kemudian di dalam hatinya mulai ketok apa jenengane pengin kuasane, terprovokasi oleh iblis, kemudian masuk ke dalam hatinya dan kemudian dia naik ke atas mimbar. Fasu'ada al-mimbar sumaqala. Di atas mimbar, wonge naik ke atas mimbar, ibaratnya seorang raja seperti itu. Kemudian dia berkata kepada rakyat-rakyatnya, ayuhan nas, inni akhfaitu alaikum amron wa qad khana waqtun idharuhu ta'lamuna inni malakakum arba'atu sanah walau kunta min bani adam lamut kama yamutu banu adam wa inna ma atahu ilahun wa inna ma ana ilahun fa'buduni. Nah, ini menyampaikan seperti itu. Wahai para manusia-manusia, aku sudah menjadi rajamu selama 400 tahun lamanya. Dan sekarang aku perintahkan kepada kamu semuanya untuk apa? Fa'buduni. Karena apa? Untuk menyembah aku, karena aku adalah wa ana ilahun, aku adalah Tuhan. Ini penyampaiannya sang raja tadi, dia menganggap memproklamirkan bahwa dirinya adalah Tuhan. Seperti itu. Dan perlu aku sampaikan kepada kamu semuanya, sampeyan semuanya yang manusia ini akan mati. Dan Tuhan tidak akan mati. Seperti itu. Sehingga instruksinya tersebut menjadi sebuah pelanggaran besar terhadap kemakmuran yang dia peroleh terhadap Allah Subhanahu wa taala. Lah maka dari itu akhirnya Allah tidak diam saja. Fa'auhallah ila nabi zamanihi an ahbiruhu anni istiqamtu lahu istiqaman falamma tahawwala ila maksiyati fawazati wa jalali la sultanan alaihi muhtasaran fasalatahu alaihi faduraba unukahu. Nah, tidak cukup diam ketika itu Nabi, karena setiap waktu itu pasti ada hamba Allah yang dikirim untuk memimpin. Nabi di masanya itu datang kepada raja tersebut. Hei, sampeyan sang rojo, sampeyan iki adalah telah berbuat maksiat, di mana melanggar hukumnya Allah, seperti itu. Maka dari itu demi keagungan Allah Subhanahu wa taala dan kemuliaannya Allah, sampeyan tidak patut lagi menjadi seorang raja. Maka setelah itu nabi tersebut dikisahkan di sini yang bernama adalah Bukhtanasor, yaitu Raja Bukhtanasor, yang kemudian Raja Bukhtanasor tersebut menjadi lawan tanding dari raja tersebut yang telah memimpin selama 400 tahun. Kemudian oleh Raja Bukhtanasor, seorang raja tersebut dipukul lehernya, wa aukara min khazainihi sab'ina safinah min dzahab. Kemudian jatuh, jungkel, mati, bubar. Inilah. Lah, setelah bubar diambil kerajaannya tersebut, dicek di gudang-gudangnya, dikeluarkan semuanya, barang-barangnya ada 40 perahu yang berisi emas, jumlah harta yang disimpan oleh raja tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Jadi kesimpulannya dari penyampaian atau hikayah ini tadi, seluruh rakyat, seluruh lingkungan akan percaya kepada seorang pemimpin ketika pemimpin tersebut memegang teguh yang namanya nilai-nilai keagamaan, dan pasti akan didukung oleh ulama. Seperti itu.
Nah, ketika sudah menyimpang oleh garis yang sudah ditetapkan Allah Subhanahu wa taala untuk taat, ya akan insya Allah abadi. Tapi kalau sudah menyimpang, ya dipukul oleh Allah, diberikan bala, ya oke, pasti akan ada tandingannya. Mungkin sekian dari hikayah ini. Dari itu mari kita istiqomah untuk memegang teguh apa yang diinstruksikan oleh siapapun pemimpin kita untuk kita ikuti kalau baik. Tapi kalau nggak baik, kita harus mau dan mampu untuk menyampaikan aspirasi. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.